kita lagi kembali. Adik-adik siapkan hatinya, siapkan juga Alkitabnya. Kita akan sama-sama mulai ibadah. Terlebih dahulu kita akan mengangkat pujian. Jadi adik-adik semua di rumah harus mengangkat pujian dengan semangat. Adik-adik kita akan mengangkat pujian yang pertama, yaitu Mas Sekolah Minggu. Ikuti Cici bernyanyi ya adik-adik. Semuanya boleh berdiri, ayo. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Ikuti Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersuka cita Engkau bersama dengan kami di ibadah hari ini. Kami akan memuji nama-Mu, kiranya Tuhan beserta dengan kami dan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan pujian yang pertama bersama adik-adik, dikepak-kepakkan sayapnya. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Ayun kakinya, ayun kaki kiri yang kanan, diayun-ayun kaki kanan, agar tubuh sehat dan untuk ibadah hari ini, untuk ibadah hari ini. Kaki kiri adik-adik, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi adik-adik, ayo. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Ayun kakinya, diayun kaki kiri, diayun-ayun kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk ibadah hari ini. Lagi, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar, goyang kanan lagi, ayo, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Ya, dia sudah memuji dengan sukacita, masih tetap semangat ya, dia masih tetap berdiri. Kita akan mengangkat pujian sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik yang di rumah siapkan kotak atau kantong persembahannya. Sama-sama kita kumpulkan sambil mengangkat pujian. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan karena Tuhan senantiasa memelihara kita. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga batu tidak meminta, tapi Tuhan dandangi. Terlebih
atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang kami ya Tuhan. Tuhan, kami telah menunggu yang terbaik ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Berarti untuk adik-adik yang telah mengumpulkan, berarti untuk orang tua mereka ya Tuhan, berarti untuk kesehatan orang tua mereka dan juga pekerjaan orang tua mereka. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah, silakan duduk. Kita akan menyambut firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, ambil sikap yang tenang dan tertib ya adik-adik. Kita akan mengangkat pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya sambil menyambut firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Tak ada Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik sekolah minggu, puji Tuhan, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati pikiran kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan, atas kesehatan yang Kau berikan sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, bimbing kami, nasihati kami, biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kami. Boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4, yaitu tentang janda yang miskin. Adik-adik coba lihat. Di sini Cici punya lembar-lembar uang. Lihat ya. Nah, ini ada lembar uang di sini. Nah, Lause mau tanya, kalau misalnya dari antara lembar ini adik-adik boleh ambil satu lembar saja. Adik-adik ambil yang mana? Ambil yang 2.000, ambil yang 5.000, atau ambil yang 10.000, atau ambil yang 50.000, atau ambil yang 100.000. Adik-adik kalau boleh ambil yang mana? Satu lembar aja. Sudah? Nah, pasti banyak yang ambil 100.000 ya. Nah, adik-adik sekarang Cici tanya lagi. Di antara uang-uang ini, kalau misalnya adik-adik harus memberikan ke orang lain satu lembar, adik-adik memberikan yang mana? Memberikan yang 2.000 atau yang 5.000? Kalau untuk pengemis kasih yang mana? Kalau untuk teman kasih yang mana? Satu lembar. Kalau untuk koko, dede kasih yang mana? Kalau untuk papa mama kasih yang mana? Nah, sekarang pertanyaan terakhir tanya, kalau misalnya kita harus memberikan persembahan sekolah minggu, nah adik-adik pilih kasih yang mana untuk persembahan sekolah minggu? Nah, adik-adik tanya,
Apakah kita sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik, atau kita hanya asal-asalan saja atau seadanya saja memberikan persembahan kepada Tuhan? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan haruslah diberikan dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, dengan sukacita, dan dengan hati yang bersyukur. Kenapa? Karena persembahan yang kita berikan itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kita. Apa saja berkat Tuhan yang kita terima? Kita bisa punya kesehatan, kita bisa punya kepintaran. Tuhan memberikan kita apa? Rezeki, supaya papa mama bekerja bisa memperoleh rezeki, dan kita sekeluarga semuanya sehat sejahtera. Semua itu adalah berkat kasih Tuhan. Nah, kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan sudah memberkati kita. Nah, adik-adik, pada cerita hari ini ada seorang janda miskin yang miskin, namun dia mau memberikan persembahan di bait Allah. Pada saat itu Tuhan Yesus melihat dia, dan Tuhan Yesus memuji janda miskin ini. Kenapa ya Tuhan Yesus memuji janda ini? Persembahan yang seperti apa yang diberikan oleh janda miskin ini? Nah, adik-adik, mari kita sama-sama lihat videonya ya. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke bait Allah. Di dalam bait Allah, Tuhan Yesus duduk di situ dan melihat orang-orang. Di depan Tuhan Yesus, ada sebuah kotak persembahan yang berisi uang. Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memasukkan uang ke dalam kotak persembahan. Banyak orang kaya yang memberi persembahan dalam jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda miskin. Janda adalah seorang istri yang suaminya sudah meninggal. Walaupun miskin dan kekurangan, ibu janda itu tetap taat memberikan persembahan di bait Allah. Ibu janda miskin ini hanya punya 2 peser uang koin. Lalu dia memasukkan 2 koin uangnya ke kotak persembahan. Melihat hal itu, kemudian Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya ibu janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, mungkin murid-muridnya merasa bingung apa maksudnya. Tuhan Yesus berkata, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tuhan Yesus melanjutkan, tetapi ibu janda ini memberi persembahan dari kekurangannya. Yesus berkata, ibu janda ini memberi lebih banyak karena dia memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi sudah lihat videonya kan? Kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebenarnya janda miskin itu memberikan lebih banyak daripada orang-orang yang lainnya, padahal yang diberikan hanya 2 peser. Nah, sebenarnya adik-adik, janda miskin itu dia memberikan 2 peser itu adalah semua uangnya yang dimilikinya. Nah, namun dia persembahkan
di bait Allah untuk Tuhan. Setelah dia persembahkan itu, apakah dia masih punya uang lagi? Tidak ada. Dia miskin. Nah, mungkin setelah dia persembahkan itu, dia tidak punya uang lagi untuk membeli makanan. Namun dia dengan hati yang bersukacita, dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, makanya Tuhan Yesus berkenan karena dia memberikan dari kemiskinannya. Sedangkan yang lain-lain, mereka mempersembahkan uang yang banyak, namun sebenarnya mereka mempersembahkan dari kekayaan mereka. Karena mereka kaya, makanya mereka bisa mempersembahkan banyak. Dan yang mereka persembahkan itu sebenarnya bukan semua uang mereka, tapi di rumah masih ada lebih banyak lagi uangnya. Nah, adik-adik, yang mereka memberikan persembahan yang banyak itu, mereka menginginkan supaya orang-orang melihat, supaya orang-orang lain melihat mereka banyak uang, dan orang-orang memuji, wah kamu sangat baik ya, kamu memberikan uang di bait Allah, memberikan uang di gereja, kamu sangat baik ya. Gitu, mereka ingin dipuji-puji orang, punya niat yang tidak baik. Nah, makanya Tuhan tidak berkenan kepada persembahan mereka, karena mereka punya niat yang tidak baik ketika mempersembahkan persembahan. Nah, adik-adik, dari hal ini apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari yaitu bahwa Tuhan melihat persembahan kita bukan melihat jumlahnya, bukan melihat seberapa banyak, seberapa besar, seberapa indah, seberapa bagus yang kita persembahkan, tapi Tuhan melihat hati kita. Ketika kita memberikan persembahan itu, bagaimana hati kita? Apakah kita mempunyai niat supaya mau pamer? Atau kita punya hati yang benar-benar bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya dan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Adik-adik, yang paling penting dalam memberikan persembahan itu adalah hati kita. Meskipun kita bukan dari keluarga kaya, kita hanya dari keluarga yang pas-pasan, uang persembahan kita tidak sebanyak teman-teman kita, tapi kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur dan hati yang bersukacita, maka Tuhan akan berkenan atas persembahan kita. Kita berikan yang terbaik. Tuhan tahu hati kita. Meskipun keadaan keluarga kita susah, keluarga kita bukan keluarga yang kaya, tapi jangan menghalangi kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Yang terbaik bukan berarti banyak, tapi yang terbaik itu adalah tujuan hati kita yang murni, mau bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita bersukacita, dan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh kita menghormati Tuhan di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan yang terbaik. Adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita baca ayat hafalan kita pada hari ini dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajari kami, pimpin kami, kiranya kami boleh memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan dengan kerelaan hati kami, dengan sukacita, dengan ucapan syukur, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati, menyertai kami setiap harinya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami di mana? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dengan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah. Adik-adik yang di rumah tetap semangat sekolahnya. Ingat juga selalu ibadah sekolah minggu, tetap stay safe, pakai masker kemanapun, dan juga tetap di rumah aja. Salam dari guru-guru sekolah minggu semuanya. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. X, Y, Z.